Kenapa kita perlu tahu derajat keanggotaan pada himpunan FAZI? Karena kondisinya kita tidak menuliskan anggota pada himpunan FAZI seperti kita menuliskan anggota pada himpunan Tegas. Menuliskan anggota himpunan FAZI itu lazimnya dituliskan seperti ini ya, menggunakan kurung kerawal untuk bagian depan dan belakangnya. Kemudian di dalamnya kita menuliskan unsur yang merupakan anggota himpunan semesta. Kemudian dipasangkan dengan derajat keanggotaannya. Disusun menggunakan dua tupel. Dua tupel di sini artinya kurung biasa yang ada isi dua anggota gitu ya. Nah, dua tupel di sini dituliskannya bukan berarti dari hasil kali kartesian ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya kan kalau hasil kali kartesian jadinya tupel gitu ya. Nah, di sini tupel tapi bukan berasal dari hasil kali kartesian, tapi berasal dari bukan perhitungan ya, berasal dari derajat keanggotaan gitu. Nah, sebagai contohnya gimana cara menyajikannya? Misalnya begini. Ya, misalkan kita punya himpunan semesta. Himpunan semestanya saya batasi hanya 5 kendaraan saja di sini. Jadi jangan ada yang memasukkan kendaraan-kendaraan lain karena kita nggak tahu derajatnya berapa. Kita hanya punya semestanya hanya 5. Misalkannya ini adalah kendaraan yang ada di garasi misalnya gitu ya. Nah, kita punya himpunan semestanya hanya ada becak, sepeda motor, mobil sedan, mobil niaga, mobil kijang. Jangan dimasukkan mobil balap atau segala macamnya gitu ya. Karena kita hanya punya 5 kendaraan ini sebagai anggota himpunan semesta kita. Kemudian kita mau membuat himpunan. Misalnya kita punya himpunan A, kita pengen membentuk nih himpunan A. Himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk bepergian jarak jauh oleh keluarga besar yang terdiri ayah, ibu, dan 4 anak. Artinya ada berapa orang di sini? Ada 6. Gitu kan ya. Ayah, ibu, 4 anak. Jadinya 6. Nah, kalau ingin dipilih, yang mana sih termasuk anggota himpunan A dari semesta yang sedang kita bicarakan, gitu kan ya. Jadi di dalam garasi, yang mana sih kendaraan yang nyaman dipakai buat bepergian dalam keluarga besar? Itu yang mana? Gitu kan, bepergiannya jarak jauh. Nah, kalau kita lagi membahas himpunan Tegas, mungkin kita akan langsung memilih becak ini nggak masuk. Karena kan kalau mau bepergian jauh, ngapain gitu kan pakai becak gitu ya. Terus kalau sepeda motor ya bepergian jarak jauh sih oke. Cuma kalau orangnya serame ini, ayah, ibu, 4 anak pakai sepeda motor ya nggak mungkin satu sepeda motor kan ya. Anggap pakai 3 sepeda motor pun nggak bisa ganti-gantian boncengannya. Karena kan kalau bawa anak, ya anak gimana gitu kan. Mungkin ada yang udah dewasa tapi kan pasti ada yang masih kecil kan. Nggak mungkin bawa motor. Jadi kalau gitu ya 3 orang yang bawa motor mau bepergian jauh pasti capek gitu kan ya. Jadi kayaknya kurang nyaman aja gitu. Kemudian mobil sedan. Mobil sedan kan kapasitasnya hanya 5 orang ya. Kalau di sini keluarga besar itu 6 orang ya bisa aja sih pakai mobil sedan, tapi ya kurang nyaman dong karena duduknya dempetan. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya harus dibuat himpunan Tegasnya, kita hanya bilang ya yang nyaman dipakai itu mobil niaga dan mobil kijang, hanya 2 saja anggotanya. Sementara 3 yang lainnya tidak kita tuliskan. Kan cara menyajikan himpunan Tegas seperti itu ya, menuliskan anggotanya dalam kurung kerawal, yang bukan anggota ya tidak ditulis gitu aja kan caranya ya. Nah, tapi pada himpunan FAZI tidak demikian. Ya. Kan himpunan FAZI kondisinya ada yang anggota, ada yang bukan anggota, ada yang ya antara anggota dan bukan anggota gitu. Ada yang di tengah-tengahnya. Gitu ya. Nah, cara menuliskannya bisa salah satunya seperti ini. Ya, pada himpunan FAZI, ya mungkin becak sudah sangat jelas. Itu bukanlah kendaraan yang nyaman. Kalau mau bepergian bersama keluarga, terus jarak jauh lagi gitu kan ya. Jadi kita bisa bilang derajatnya 0. Ya, sepeda motor sekalipun tidak nyaman, ya masih ada tingkat ininya lah yang nggak 0 banget gitu kan ya. Kalau dalam itunya, mungkin aja kalau buat ramean, derajat penggunaan sepeda motor ya 0,1 lah. Mobil sedan ya meskipun tidak nyaman banget kalau misalnya harus rame gitu kan ya. Tapi masih lumayan lah ya. Jadi bisa aja dikatakan derajat keanggotaannya 0,5. Kemudian mobil niaga ya bisa kita sebut 0,8, mobil kijang 1. Nah, ini artinya apa? Ya, artinya kita tetap menuliskan semua anggota pada himpunan semestanya.
Ya. Beda dengan ketika himpunan tegas, ketika kita ingin membuat himpunan kendaraan yang nyaman, ya kita hanya menuliskan yang mana anggota. Yang bukan anggota udah nggak ditulis. Nah, tapi kalau pada himpunan Pazi, karena anggotanya tidak terbagi seperti himpunan tegas, yang mana langsung anggota bukan anggota udah gitu ya. Ada yang diantaranya, maka kita tetap menuliskan, ya mungkin bisa menuliskan semuanya. Dengan masing-masing punya derajatnya. Gitu. Nah, becak dengan derajat 0 di sini ya boleh juga sih. Kalau misalnya Anda tidak ingin menulisnya, nggak apa-apa. Yang penting, setiap anggota yang punya derajat, sekalipun hanya 0,00001, ya harus ditulis. Gitu kan ya. Kenapa? Karena ya sekalipun derajatnya kecil, tapi dia masih tergolong anggota. Anggota dengan derajat kecil gitu. Ya, kayak masih, inilah, masih masa percobaan mungkin sebelum menjadi anggota geng gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya mobil kijang itu kan yang udah satu ya, artinya kita mengatakan mobil kijang ini derajat anggotanya udah satu ya, dia adalah anggota penuh gitu. Kemudian yang becak derajatnya 0 ya udah itu bukan anggota artinya ya. Nah, kenapa kita perlu menyajikan anggota pada himpunan Pazi? Ya, tujuannya supaya kita enak ketika mengoperasikannya. Seperti pada himpunan biasa kan ketika ingin menggabungkan, ingin mengiriskan kan lebih mudah kalau kita udah mendatanya dulu kan. Kalau kita udah mendata anggota pada himpunan tegas, ketika menggabungkan atau mencari irisan, atau mencari selisih, mencari komplement kan mudah ya. Sekarang kita sudah tahu dulu, gitu kan, anggotanya apa saja. Nah, begitu pula pada himpunan Pazi. Pada himpunan Pazi, kita bisa saja menggabungkan, mengiriskan, dan juga mencari komplement. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Pada himpunan Pazi, gabungan Pazi itu biasanya dikenal dengan OR. Ya. Atau menggabungkan itu artinya kita menambahkan kata atau di dalam syarat dua himpunan tadi. Nah, gabungan Pazi itu adalah dengan mencari derajat maksimum antara anggota yang sama pada dua himpunan A dan pada anggota pada himpunan A dan juga himpunan B. Kemudian kalau untuk N itu adalah irisannya, irisan Pazi, itu artinya mencari derajat minimum di antara anggota pada kedua himpunan. Kemudian komplement itu artinya setiap anggota pada himpunan tersebut derajatnya yang awalnya X menjadi 1 min X. Nah, perlu Anda pahami ya, mungkin sama seperti di himpunan tegas ya, gabungan dan irisan itu minimal harus ada dua himpunan kan ya, kalau mau menggabungkan dan juga mengiriskan. Tapi komplement tidak ya. Ketika mencari komplement ya komplement dari satu himpunan gitu kan ya, bukan komplement dari dua himpunan gitu ya. Kecuali dua himpunan tadi digabungkan atau diiriskan terlebih dahulu gitu. Nah, ya mungkin lebih enak memahaminya melalui contoh. Ya, misalkan masih dalam kasus yang sama tadi ya, masih dengan himpunan semesta yang sama, masih dengan kendaraan yang ada di dalam garasi misalnya. Kemudian himpunan A-nya juga masih himpunan A yang sama seperti tadi. Kemudian dibentuk himpunan B. Himpunan B syaratnya ya terserahlah syaratnya apa. Ini kan cuma contoh, jadi saya langsung kasih aja. Misalnya himpunan B becak derajatnya 0,6, sepeda motor derajatnya 1, mobil sedan 0,4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan himpunan A dan B, mengiriskan serta mencari komplement. Menggabungkan dua himpunan, dalam kasus kita misalnya himpunan A dan B, itu artinya mencari derajat tertinggi setiap anggotanya. Kita punya becak di sini, pada himpunan A derajatnya 0, becak pada himpunan B derajatnya 0,6. Maka gabungan dari himpunan A dan B itu adalah becak dengan derajat 0,6. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya hanya berdasarkan persepsi saya. Artinya ketika ada orang lain disuruh membentuk himpunan kendaraan yang nyaman, bisa aja memberikan nilai-nilai yang berbeda. Karena kan kembali lagi, ini menjadi sesuatu yang berdasarkan persepsi. Lantas, apakah bisa kita memberikan derajatnya tanpa persepsi? Bisa, tapi kita perlu teknologi yang canggih. Ya mungkin kalau seiring berkembangnya zaman, mungkin kalau artificial intelligence udah maju, ya mungkin itu bisa dilakukan, gitu kan ya. Hanya dengan memberikan, oh mobil ini
berapa derajat kenyamanannya kalau untuk pergi jauh, untuk di dalam kota, untuk bersama keluarga, untuk ini, kan derajatnya pasti beda-beda. Tapi kalau misalnya udah teknologinya udah mampu ke situ ya, ini bisa dilakukan tanpa persepsi. Tapi kalau dalam kasus saya kan kali ini, karena saya tidak punya teknologi semacam itu ya, jadi saya kasihnya hanya berdasarkan persepsi saya gitu kan ya. Karena saya juga belum mampu untuk membuat apa ya, membuat karakteristik segimana sih nyaman itu ya. Jadi saya ngasihnya hanya berdasarkan persepsi saya. Kan hanya sebagai contoh, jadi ya saya kasihnya yang persepsi untuk mempermudah Anda memahami saja. Nah, tapi sebenarnya untuk kasus-kasus sederhana ya yang tidak melibatkan terlalu banyak parameter ya. Kalau untuk kenyamanan kan itu parameternya banyak ya. Bisa dari apa ya? Tempat duduknya gitu kan, posisi kakinya dan segala macamnya gitu kan, kabinnya gitu kan, banyak ya parameternya. Ya mungkin yang sederhana seperti tinggi badan tadi, ya itu bisa kita lakukan bahkan dengan manual. Kasus sederhana tadi ya bisa kita buat menjadi lebih saintis lah. Ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai. Ya, itu yang kita sebut fungsi keanggotaan Fuzzy. Nah, fungsi yang lazim dipakai ya yang sederhana gitu kan ya. Yang bisa dilakukan secara manual tanpa perlu apa ya? Teknologi yang lebih canggih gitu ya. Kita bisa menggunakan fungsi linear misalnya. Fungsi linear kan hanya berupa garis lurus ya. Garis lurus kan artinya masih dalam cakupan nalar manusia lah ya. Untuk dikerjakan dengan tangan, menggunakan pulpen dan kertas itu masih bisa dilakukan gitu kan ya. Fungsi linear itu ya contohnya tadi, misalnya tinggi badan. Ya, jadi saya mengambilnya yang langsung melibatkan angka ya. Supaya kita nggak perlu parameter-parameter yang lain lagi kan gitu kan ya. Seperti kenyamanan dalam berkendara kan ya, itu parameternya kan banyak gitu ya, tidak langsung melibatkan angka. Kalau tinggi badan kan langsung melibatkan angka ya. Nah, misalkan B di sini nilainya 1,7. Artinya orang yang tingginya lebih dari 1,7, derajat keanggotanya udah 1. Kemudian A di sini misalnya saya ngambil patokannya 1,5 misalnya. Artinya seseorang kalau tingginya di bawah 1,5 itu udah derajat keanggotanya 0. Jadi udah tidak termasuk himpunan tinggi. Tapi kalau tingginya antara 1,5 sampai 1,7 itu bisa dikategorikan memiliki derajat keanggotaan. Nah, tapi derajat keanggotaannya tidak mencapai 1, hanya 0, sekian. Nah, 0, sekiannya diberi nilai bukan berdasarkan persepsi sekarang. 0, sekiannya diberi nilai itu berdasarkan fungsi. Yang mana kalau berdasarkan fungsi linear, ya kita tinggal memasukkan rumus yang ada di sini. Ya, kalau misalnya kita ingin membuatnya menjadi fungsi keanggotaan linear ya, misalnya 1,69, Anda tinggal masukin 1,69 dikurangi A. Tadi kalau A-nya 1,5 gitu kan ya. Dibagi 1,7 dikurangi 1,5, nanti dapat hasilnya 0, sekian. Terus kalau 1,65 gimana? Caranya masih sama, tinggal masukin, nanti dapat lagi hasilnya 0, sekian. Nah, sekarang pemberian derajat itu bukan berdasarkan persepsi pribadi. Tapi pemberian derajat di situ ya memang berdasarkan suatu fungsi gitu. Fungsinya dalam kasus kita kali ini kita memilih fungsi